Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik online ya? Perkenalkanlah saya sekarang akan memperkenalkan diri. Nama saya Zakia Arafa. Saya akan mengajar pendidikan agama Islam. Nah, sebelum saya akan beranjak pada topik yang akan dibahas pada hari ini, marilah sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu, dan doa silahkan diucapkan dalam hati ya. Doa dimulai. Doa selesai ya. Nah, hari ini topik pembelajaran yang akan dibahas yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan ya. Meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik sudah ingat pembelajaran kita pada minggu lalu ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah an-nafs atau prasangka baik yang disebut dengan husnuzan dan persaudaraan atau sebagai ukhuwah adalah perintah agama ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, persaudaraan sebagai implementasi perintah Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Nah, untuk lebih jelasnya supaya adik-adik tidak ketinggalan materi ini, nanti ikuti saya ya untuk di pertemuan selanjutnya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasanya ya, ini ada bagan alur daripada meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, yang pertama meniti hidup dengan kemuliaan dengan di sini menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, dari dua ayat tadi, nah kita akan diperoleh nilai dan perilaku mulia. Nah, ini yang harus diterapkan dalam diri adik-adik ya, yaitu pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, kemudian prasangka baik atau husnuzan, kemudian persaudaraan atau ukhuwah. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui, kita harus memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nah, sekarang kita awali dengan pengendalian diri atau mujahadah an-nafs ya. Di sini pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, seperti sifat serakah atau tamak. Ya, jadi itu ya. Kemudian di sini prasangka baik atau husnuzan. Prasangka baik atau husnuzan berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan jan yang artinya prasangka ya. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzan. Jadi istilah husnuzan ini adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain ya. Kemudian
Kemudian lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau suuzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal tanpa melakukan hal-hal yang buruk, ya, tanpa adanya bukti yang benar. Nah, untuk prasangka baik ini sudah dikuatkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Nah, di sini bisa kita baca bersama, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsirum minasy junni inna ba'da junni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Jadi itu yang dikatakan di sini. Kenapa jauhilah banyak dari prasangka? Karena tidak semua prasangka itu adalah baik. Jadi ada prasangka baik dan ada juga prasangka buruk. Makanya jauhilah banyak prasangka. Tapi yang diperkuat di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah prasangka buruk. Sebab jika kita selalu menggunjing sebagian yang lain, kita diumpamakan seperti makan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kita tidak menginginkan hal itu. Kemudian yang berikut adalah persaudaraan, ya. Persaudaraan di sini bukan persaudaraan seperti kita saudara kandung atau sebatas umum kerabatan karena faktor keturunan, bukan, ya. Tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim, ya. Persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah, ya, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Jadi itu maksudnya, ya. Kemudian persaudaraan itu dikuatkan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, di sini kita baca lagi, ya, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat, ya. Jadi itu adik-adik, ya. Nah, kita beri kesimpulan bahwa pengendalian diri atau mujahadahah nafs adalah perilaku sebagai upaya untuk tetap berada dalam setiap kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya, orang lain maupun lingkungan. Kemudian berbaik sangka atau husnuzan adalah sifat di mana yang lain dipandang
sebagai sesuatu yang baik harus diperlakukan dengan baik, kecuali jika diketahui dengan fakta bahwa orang tersebut harus diwaspadai dan diperingati. Jadi semua ini sudah dikuatkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.